Kelompok ketiga dari pemanfaatan energi laut atau energi samudra ini adalah apa yang disebut ocean thermal energy. Jadi ocean thermal energy ini sebetulnya memanfaatkan perbedaan temperatur di kedalaman yang berbeda-beda di dalam laut. Tentu saja kita tidak bicara perbedaan suhu yang besar sekali, tapi kita memanfaatkan operating fluida yang memiliki titik didih berbeda atau lebih rendah daripada air biasa. Jadi kita menggunakan ocean thermal energy conversion ini memanfaatkan temperatur yang berbeda antara temperatur di permukaan yang lebih hangat di laut dengan temperatur di kedalaman yang lebih dingin. Dan kita memanfaatkan itu untuk merunning heat engine yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Dan kelebihannya adalah dibanding misalnya tenaga gelombang yang fluktuat, yang intermittent, stokastik, dibanding pasang surut yang fluktuatif, ini praktis bisa lebih continuous lah, praktis. Dan diperkirakan kandungan energi ini di dunia juga tersedia banyak, dan terutama di daerah-daerah yang dekat dengan ekuator, termasuk Indonesia, perbedaan temperatur permukaan dengan kedalaman itu bisa 20 derajat atau lebih. Jadi memang perbedaannya tidak besar, tapi kita bisa manfaatkan dengan menggunakan teknik cairan yang lebih titik didihnya misalnya lebih rendah daripada. Jadi prinsip kerjanya adalah ocean thermal energy conversion ini membangkitkan listrik menggunakan perbedaan temperatur tadi yang 20 derajat atau lebih yang terjadi antara permukaan air laut yang menerima radiasi matahari dengan daerah kedalaman laut. Nah, di sini kita menggunakan perbedaan ini untuk membangkitkan listrik, di mana kita menggunakan fluida yang tadi titik didihnya di bawah air. Jadi bentuknya sebenarnya prinsipnya adalah si heat exchanger ini, di mana perbedaan suhu temperatur antara air yang lebih hangat dengan air yang lebih dingin digunakan di sini untuk menguapkan amoniak, misalkan memutar turbin dan memutar generator. Jadi prinsipnya memang perbedaan temperatur tadi digunakan untuk heat exchanger, dan ini memang teknologi yang semua secara umum teknologi pembangkit listrik memanfaatkan air laut itu adalah teknologi yang baru, tapi ocean thermal energy conversion ini lebih dalam proses pengembangan. Jadi masih di sedikit tempat, misalkan di Hawaii yang mengembangkan ocean thermal energy conversion ini, tapi belum banyak di daerah lain. Kelebihan dan kekurangannya tidak terlalu beda jauh dengan secara umum pembangkit listrik dari energi baru terbarukan atau gelombang laut, ketersediaannya, eco-friendly-nya, ketidakadaan emisi, dan lain sebagainya. Untuk ocean thermal juga ada peluang untuk misalkan cooling system untuk sekitarnya gitu ya. Tapi diduga biayanya masih cukup tinggi, jadi itu kelemahannya, dan perbedaan laut tersebut juga harus didapat di tempat yang baik, dan ini baru dites dalam
betul-betul skala yang kecil dibanding yang gelombang laut atau pasang surut, dan sekali lagi selalu perlu dipertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem di laut itu sendiri. Terima kasih.